Rasa syukur tak terhingga dialami pasangan suami istri karena masih ada sejumlah warga yang memberikan bantuan sembako maupun masker di tengah pandemi COVID-19. Meskipun dirinya sama sekali tak menghiraukan pandemi ini karena kondisi kehidupannya. Pasangan suami istri Bundiono dan Sriamah asal Mojokerto 2 tahun harus rela hidup di atas becak. Makan, minum, memasak, bahkan tidur pun mereka di atas becak dan gerobak miliknya. Hal ini ia lakukan karena tuntutan keadaan. Ia mengais rezeki sebagai jasa tambal ban. Ia mengeluh selama 2 tahun tidak ada bantuan dari pemerintah, meski pada pandemi corona saat ini. Kesehariannya hidup di gubuk yang dikaitkan dengan becaknya. Becak yang menjadi kekayaannya itu tak hanya sebagai tempat tinggal untuk tidur saja, namun juga sebagai tempat perabotan hidup, seperti baju, peralatan dapur, serta peralatan untuk tambal ban. Bila pagi dan siang hari, Bundiono membawa becaknya sebagai transportasi bekerja sebagai jasa tambal ban di sekitar jalan kabupaten antara Kecamatan Bagor menuju Nganjuk Kota. Tepatnya di pinggir jalan Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Sementara Sriamah di samping memasak, juga banyak menghabiskan waktu di gubuk becaknya sambil menemani sang suami menunggu pelanggan. Gubuk milik Bundiono berukuran 1 meter x 1,5 meter, terbuat dari seng bekas. Gubuk dikaitkan dengan becak di bagian belakangnya. Bila tidak terjadi hujan, Bundiono memilih tidur di atas becak, sebab gubuknya tak cukup jika buat 2 orang. Saat ini ia mengeluhkan tidak adanya bantuan dari Dinas Sosial atau pemerintah Kabupaten Nganjuk. Meskipun ia tak memiliki KTP Nganjuk, namun ia sebagai warga yang terdampak akibat pandemi corona. Sudah 2 tahun lebih. Sehari-harinya pekerjaannya apa? Ya, dulu itu tukang becak. Berhubung becak sepi, saya alih profesi jadi tukang tambal ban itu, Mas. Terus becaknya Untuk transportasi membawa barang-barang, Pak. menginap di sini? Enggak, saya di lampu merah Dondet itu sebelah timur, sebelah Alfamart. Selama nambal ban, tidurnya di sini, nambal ban di sini. Kalau nambal ban, kalau istri saya sering pulang ke Mojokerto. Kalau saya standby di ya. Kalau di dalam becak seperti ini nih sejak jam berapa? Ya, kalau di sini dari jam 4 pagi sampai jam 12. Kalau di Dondet itu jam 1 sampai jam 4 pagi. Di Dondet juga di dalam becak ini? Iya. Ya. Kalau masak apa bisa di dalam becak seperti ini? Enggak, tapi kan di luar ada apa? Istilahnya halaman untuk bisa masak. Pakai kompor gas LPG. Kalau tidurnya apa? Tidurnya saya di dalam rombong kalau hujan, kalau enggak di becak. Kalau enggak di becak? Ya, maksudnya di dalam rombong. Rombongnya ini juga modifikasi dari becak? Iya. Punya anak itu? Punya anak? Kalau saya enggak punya, yang punya istri saya, anak tiri jadinya. Istri saya kan janda, anak 4, saya ikut dia. Pak sudah dapat bantuan dari pemerintahnya? Dulu itu bantuan sembako aja. Musim corona ini dapat bantuan sembako? Kalau di Mojokerto mungkin dapat. Di sini? Di sini saya cuma sembako aja dari kejaksaan. Dari kejaksaan dapat sembako ya? Iya, sembako. Nah, dari desa? Dari desa saya enggak ngontrak, Mas. Saya di pinggir jalan enggak mungkin enggak dapat ya. Meski ia mengaku punya rumah di Mojokerto, namun ia memilih menetap di gubuk becaknya karena ia bisa bekerja sebagai tukang tambal ban. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.